kami dari Offering E kelompok 2. Saya Briliana Mutakina Imama dengan NIM 2303 11610709 dan rekan-rekan saya Cahyani Kusuma Rahayu dengan NIM 2303 11601211. Saya Dayang Latifah dengan NIM 23031160469. Saya Ersana Vitasari dengan NIM 230311604265. Dan saya Faras Nabila Vidyarani dengan NIM 230311605893. Nah, di sini kita akan menjelaskan cara mencari luas dengan integral menggunakan aplikasi GeoGebra. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya video ini viral. Selamat menonton. Bye. Halo, di sini saya akan menjelaskan konsep aplikasi integral untuk mencari luas daerah. Di gambar berikut terdapat grafik fungsi f(x), interval tertutup a sampai dengan b pada koordinat kartesius. Ada daerah yang terbentuk yaitu daerah S. Daerah S ini dibatasi dengan kurva f(x), sumbu x sama dengan a dan x sama dengan b. Kita dapat menentukan luas wilayah bidang bawah pada grafik fungsi f(x) dan interval tertutup a, b dengan rumus integral batas bawah a dan batas atas b f(x) dx. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari luas dengan integral menggunakan GeoGebra. Di sini kita menggunakan benda ini untuk kita hitung luasnya. Setelah kita foto gambar tersebut, kita lanjut pada bagian tools. Di sini kita memilih pada bagian media, yaitu gambar ini. Nah, kita pilih pada bagian file yang sudah kita simpan. Nah, di sini kita ngambil file yang ini. Beli-beliin. Nah, file ini kita udah pilih. Nih. Nah, ini teman-teman, kita karena bentuk bendanya ini simetris ya teman-teman, maka benda diletakkan sejajar dengan sumbu X dengan ujung benda berada di titik pusat 0,0. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika dirasa sudah sesuai, selanjutnya kita transparansi agar memudahkan kita untuk membentuk grafiknya. Kita ambil 70 boleh. Nah, 60 juga boleh. Nah, selanjutnya agar gambar tidak bergeser-geser, kita lanjut untuk mengunci gambar dengan memencet fix object. Nah, setelah itu kita menuju pada bagian, tetap di tools ya teman-teman, tapi pada basic tools. Nah, di sini ada poin atau titik. Nah, fungsinya di sini kita untuk memudahkan kita untuk mencari membuat grafik-grafik tersebut dengan memasang titik-titik pada bagian separuhnya di sini ya. Nah, kita mulai agar memudahkan pada bagian sini yang kita pencet. Nah, setelah itu oh ya teman-teman, kita tidak perlu terlalu rapat-rapat ya untuk memasang titik-titik tersebut jika benda itu sudah lurus atau cekungannya tidak ekstrim gitu. Nah, kita langsung masukkan saja ya titik-titik tersebut pada bagian sini, terus bagian sini, terus pada bagian sini, terus pada bagian sini, pada bagian sini. Kita cukup titik-titikkan saja ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk kita memudahkan ya untuk mencari grafiknya, jadi kita cukup beberapa titik saja seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagian grafik akan dilanjut oleh rekan saya. Tadi sudah didapatkan titik-titik yang bersesuaian dengan bentuk benda ini ya teman-teman. Nah, kita selanjutnya harus mencari tahu gimana grafik yang bentuknya sesuai dengan titik-titik tersebut dan dilalui oleh titik-titik tersebut juga. Jadi langkah yang selanjutnya adalah kita ke bagian algebra, lalu kita ke bagian input. Kalian ketikkan fit poly, pilih yang list of point ini ya teman-teman. Lalu kalian, karena kita dimulai dari titik C, maka kita tuliskan titik C terlebih dahulu, lanjut ke titik D,
Nah, di sini sudah terbentuk garis yang membentuk sesuai dengan bentuk bendanya ya. Nah, coba kita lanjut ke titik E. Sebenarnya di sini juga grafik tersebut melalui titik E. Hanya saja terdapat bagian benda yang tidak dilalui oleh grafik tersebut, maka dari itu cukup hingga titik D saja. Nah, langkah selanjutnya juga sama. Karena tadi kita sudah memulai dari titik C dan diakhiri oleh titik D, maka selanjutnya dimulai dari titik D. Di sini kita coba hingga titik E. Lalu kita coba ke F. Ini sudah bersesuaian ya dengan bendanya. Tapi kita coba hingga titik G, apakah bisa? Ternyata tidak bisa teman-teman, karena di sini terdapat bagian ini yang tidak dilalui oleh grafik DEFG ini tadi, sehingga kita cukup sampai F saja. Baik, selanjutnya juga sama. Di sini karena tadi diakhiri oleh titik F, maka ini dimulai dari titik F ya. Dilanjutkan ke G. Di sini sudah membentuk garis lurus dan tidak mungkin kalau dia akan melalui ke titik G. Titik H maksudnya. Kita coba ya. Nah, pasti nanti titik F antara titik F ke G-nya tidak dilalui oleh kurvanya, maka dari itu cukup sampai G saja. Nah, lanjut lagi ke yang selanjutnya, dimulai dari G lalu ke titik H. Kita coba ke titik E. Titik E sebenarnya juga bisa teman-teman, tapi di sini di belakang huruf H-nya terdapat bagian benda yang tidak dilalui oleh grafik tersebut. Jadi cukup sampai titik H saja. Sehingga di sini kesamaan garis linear ya. Lanjut ke yang selanjutnya. Kita lakukan hal yang sama sampai akhir. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan 8 fungsi teman-teman. Ada yang pertama tadi fungsi fx, fungsi gx, fungsi hx, fungsi px, fungsi qx, fungsi rx, fungsi sx, dan fungsi tx. Jadi kita dapatkan 8 fungsi ya. Ya, bisa teman-teman lihat bahwa di sini didapatkan 8 fungsi yang sesuai dengan bentuk botol tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mencari luas dari tiap bagiannya ini. Kita bisa mendapatkan dari luas fungsinya dengan membagi berdasarkan partisi-partisi fungsi tersebut. Karena terdapat 8 fungsi, maka akan terdapat 8 partisi. Setelah kita mendapatkan 8 fungsi yang bersesuaian dengan bentuk benda tersebut, langkah selanjutnya adalah kita mencari luasnya. Kita mencari luasnya dengan integral. Jadi kita harus mencari satu-satu dari ke-8 fungsi tersebut. Karena kalau dihitung manual susah, kita menggunakan GeoGebra ini sudah menyediakan. Gitu. Kita masuk ke bagian input lagi, kita tulis integral. Pilih yang bagian function start x value and x value ini, yang bagian ketiga. Setelah itu kita pilih fungsi yang pertama yaitu fx. Nah, start x value ini akan menjadi batas bawah dari integral tersebut, dan nx value-nya akan menjadi batas atas dari fungsi tersebut. Nah, di sini batas bawahnya yaitu titik koordinat x di titik C, dan batas atasnya yaitu titik koordinat x di titik D. Di sini dimulai dari 0, lalu kita mencari tahu koordinat x titik D-nya. Kita lihat di sebelah sini ya teman-teman. Di sini digitnya banyak sekali, jadi kita cukup ke sampai 4 digit di belakang koma, 0,0757. Seharusnya ditulis sampai akhir ya teman-teman. Cuma karena ini untuk contoh. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi akan langsung muncul berapa integralnya. Dan di sini kalau kita zoom lebih besar, di sini ada bagiannya. Dan otomatis terbentuk partisi dari fungsi tersebut. Nah,
Untuk fungsi-fungsi selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Nah, di sini kami sudah melakukan perhitungan terhadap integral fungsi tersebut. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 8 partisi ya, teman-teman. Nah, ini bentuknya. Kalau dari sebelah sana. iya, sebentar. Nah, di sini ya, teman-teman, terlihat ada di sini bagian A yang didapatkan dari integral fungsi f. Di sini terdapat bagian B yang didapat dari integral fungsi gx. Nah, di sini sama teman-teman, di titik D ini akan menjadi batas bawah integral fungsi G, dan titik F ini akan menjadi batas atas dari integral fungsi G. Lanjut ke bagian yang selanjutnya. Sebentar, mohon maaf. Di sini di bagian ketiga ini, bagian C, partisi C, didapatkan dari integral fungsi Hx ya, teman-teman. Lalu lanjut, di sini didapatkan partisi D. Partisi D ini didapat dari integral fungsi Px. Nah, di sini lalu ada partisi E didapat dari integral fungsi Qx. Dan di sini ada partisi I yang didapat dari integral fungsi Rx. Lalu di sini ada integral fungsi J, bagian J yang didapat dari integral fungsi Sx. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah kita mendapatkan luas 8 partisi tadi yang telah dihitung oleh teman saya, langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan perhitungan untuk mencari luasnya. Di sini kita sudah melakukan perhitungan, nah di mana kita menjumlahkan 8 partisi tersebut dan ketemu hasilnya yaitu 13,94350,435. Nah, setelah itu kita kalikan 2. Mengapa kita kalikan 2? Dikarenakan pada bagian yang di bawah sumbu X juga bernilai 13,94350435. Nah, kita akan melakukan perhitungan, sudah dikali ya, teman-teman, dikali 2. Nah, di sini didapatkan hasil yaitu 27,887087. Maka diperoleh luas daerah dari benda tersebut adalah sebesar 27,887087 cm3. Nah, di sini skala perbandingan yang kita gunakan pada benda nyata dibandingkan dengan sketsa GeoGebra di sini yaitu 1:1. Jadi, luas daerah sebenarnya dari benda ini adalah sebesar 27,887087 cm3. Nah, itulah teman-teman. Jadi kita udah menemukan ya teman-teman luas dari benda ini. Nah, untuk benda objek yang kedua akan dilanjut oleh rekan kita. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan melanjutkan pembahasan untuk menghitung luas benda dengan menggunakan integral. Nah, benda yang akan kita gunakan adalah ini. Selanjutnya, kan tadi sudah dijelaskan oleh teman saya cara untuk menambahkan gambar sampai ke menentukan titik-titik pada benda tersebut. Nah, kira-kira titik yang kita dapatkan adalah seperti ini. Lanjut kita masuk ke bagian input, lalu kita ketikkan fit poly. Nah, kita masuk ke yang list of point ini ya teman-teman. Lanjut kita masukkan titik-titiknya. C, D, maaf. D, I, ini. Nah, sudah terbentuk ya teman-teman grafiknya. Lalu kita coba lagi. Kita mulai dari titik F.
grafiknya. Kita coba lagi. Betul. Nah, demikian seterusnya sampai ke titik yang paling akhir. Nah, ini teman, sampai semua grafiknya. Oke teman-teman, jadi setelah kita dapatkan semua grafiknya sampai ke titik yang ujung, selanjutnya kita akan menentukan luas tiap daerahnya menggunakan integral. Nah, kita dapat masukkan pada bagian input, integral, kemudian kita pilih yang bagian integral yang meliputi function start x value dan end x value. Nah, start x value-nya ini sebagai titik awalnya. Jadi misalnya yang awal tadi kan untuk grafiknya itu ada C, kemudian yang end value-nya itu koordinatnya X pada F. Begitu teman-teman. Dan setelah kita menginputkan setiap bagiannya, kita peroleh untuk luas pada daerah A itu ada seperti ini, langsung muncul ya di GeoGebra-nya. B-nya sekian, C-nya sekian, D-nya sekian, dan seterusnya. Nah, ini kalau kalian ingin lihat detailnya bisa kalian zoom. Jadi bisa begini ya, untuk daerah D itu luasnya sekian, itu dari partisi ini sampai ini. Demikian pula yang partisi bagian E. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh luas per daerah tersebut, dari 8 partisi ini kan diperoleh luas dari setengah bagian hand sanitizer saja ya. Nah, luas setengah hand sanitizer itu mulai dari bagian A sampai ke bagian L. Nah, sehingga tadi kita masukkan itu diperoleh sekian, sehingga luas setengah dari hand sanitizer itu 25, sekian. Karena ini tadi kan hand sanitizer-nya simetris. Nah, kemudian luas daerah keseluruhannya yang di bawah sumbu X itu ukurannya juga sama besarnya, yaitu 2,25, sekian. Sehingga untuk luas satu hand sanitizer tersebut didapatkan 25, sekian dikali 2, sehingga diperoleh 51, sekian. Nah, maka diperoleh luas daerah hand sanitizer tersebut adalah sebesar 51, sekian. Nah, karena skala perbandingan antara benda nyata dan sketsa pada GeoGebra tersebut itu adalah 9,5 di ukuran nyata dibanding 13 pada sketsa GeoGebra-nya. Maka untuk menentukan luas sebenarnya dari benda tersebut, kita masukkan dengan 9,5 per 13 dikali luasnya tadi, sehingga diperoleh luas sebenarnya dari hand sanitizer tersebut adalah sebesar 37, sekian. Nah teman-teman, itulah penjelasan mengenai cara mencari luas dengan integral menggunakan GeoGebra. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.